firman. Pimpin kami, ajari kami, agar kami bisa mengerti isi hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Mari yang siap diberkati firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Kenapa nggak semangat? Shalom. Shalom. Masih di sana kuat, sebelah kanan saya belum. Shalom. Shalom. Masih kalah sebelah kanan. Shalom. Shalom. Memang udah segitu kali ya. Nggak bisa lagi dinaikkan ya. Semua diberkati Tuhan, amin. Tentang ketaatan dalam beribadah. Walaupun memang pada akhir zaman ini orang akan mengabaikan ibadah, tidak terlalu peduli lagi dengan ibadah, karena memang dunia ini akan menuju ke sana, ya, akan menuju ke sana. Tetapi pesan saya, walaupun akan digenapi, yang terdepan akan menjadi terbelakang, dan yang terbelakang akan menjadi terdepan. Walaupun itu akan digenapi, tetapi biarlah itu digenapi tidak di tempat ini, amin. Biarlah kita yang terdepan tetap terdepan, amin. Tidak jadi terbelakang, amin. Jangan tanggung tepuk tangan, nggak boleh. Ya, saya berharap kita semua tetap pegang teguh iman kita untuk bersama-sama dengan Yesus Kristus. Walaupun akan ada tantangan, akan ada rintangan, akan ada halangan. Itu pasti. Selalu saya katakan, selama kita masih berada di dunia ini, dunia yang sudah terkutuk, tidak akan pernah kita bisa lepas dari namanya tantangan dan halangan dan rintangan. Gak bisa. Karena jelas-jelas Tuhan bilang sama Adam, Adam, karena engkau terkutuklah bumi. Jadi bumi ini sudah terkutuk. Yang namanya kutuk tentu akan melahirkan kejahatan, melahirkan yang bukan berbicara tentang Tuhan. Makanya selalu saya katakan, jangan mau bergantung kepada bumi atau bergantung kepada dunia ini. Karena setiap orang yang bergantung kepada dunia ini berarti bergantung kepada kutuk. Jelas. Makanya Tuhan bilang, Alkitab juga mencatat, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatan manusia. Karena juga manusia sudah masuk ke dalam kategori kutuk. Kecuali kita di bawah garis keturunan Kristus. Maka kutuk tadi bisa dipatahkan, kutuk tadi bisa dihancurkan, kutuk tadi bisa dibatalkan oleh Galatia 3:13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Makanya kalau kita bergantung kepada Tuhan, kita lepas dari kutuk. Tapi kalau kita masih bergantung kepada dunia ini, bergantung kepada kekuatan dunia ini, bergantung kepada kolega, bergantung kepada relasi, bergantung kepada organisasi, termasuk organisasi gereja, makanya jangan pernah bergantung. Engkau sedang bergantung kepada kutuk. Bergantung kepada perbuatan itu juga bergantung kepada kutuk. Makanya orang-orang yang bergantung kepada tindakan, kepada perbuatan, bawaannya kecewa. Ya kan? Jangankan di gereja, di perkumpulan keluarga, contoh grup WA. Grup WA keluarga kan, zaman sekarang zaman grup WA. Kalau yang lain ditanggapi ya, kok aku ngirim nggak ditanggapi? Nah, itu juga bergantung kepada respon dari orang yang ada di grup itu. Makanya apa? Kecewa. Iya ya, mentang-mentang kayak gini keadaanku ya. Lihat nanti aku akan kaya. Nggak akan kaya-kaya. Ya. Walaupun ada orang berkata balas dendam terbaik adalah sukses. Tapi itu kan prinsipnya dunia. Prinsipnya Tuhan, balas dendam terbaik adalah
mengampuni. Terbalik ya. Yang percaya katakan amin. Amin. Yang bersorak katakan Gak ada bersorak bersorak haleluya. Sesuai instruksi ya. Kan gak ada bersorak gak ada yang bersorak haleluya. Nah itu pun gak bersorak itu haleluya. Yang bersorak itu haleluya. Ayo sama-sama satu tiga ya. Haleluya. Nah gitu baru bersorak. Jadi orang yang bergantung kepada dunia ini akan membawa kepada kutuk. Ya anak muda, jangan bergantung kepada kolega, bergantung kepada keluarga, bergantung kepada ini. Seseorang, perhatikan, seseorang yang mengharapkan pertolongan dari manusia termasuk keluarga, itu biasanya, ya kan? Contoh ibu purba, karena mungkin dia PNS, mungkin yang lain bergantung, kau kan PNS, masa nggak bisa disisihkan uangnya? Tiba-tiba ibu purba, ya mandiri dong ya kan, namanya guru. Guru kan begitu, suruh-suruh mandiri kan, mandiri. Ujungnya kecewa keluarganya, bukan keluarganya, saudaranya. Apa sih? Perhatikan, ini bukan masalah mau atau tidak mau menolong. Jangan bergantung kepada manusia, karena manusia juga terbatas, bukan masalah mau atau tidak. Ini bukan masalah mau atau tidak. Dia kan mampu, dia kan bisa, bukan masalah mampu atau tidak. Manusia juga terbatas. Jadi kalau engkau bergantung kepada yang terbatas, dipastikan hidupmu kecewa. Tapi kalau bergantung kepada Tuhan yang tanpa batas, dipastikan hidup kita merdeka. Amin. Kalau itu amin semua ya. Jangan bergantung. Ya. Lihat bagaimana murid-murid bergantung kepada toko roti dan toko ikan. Dia bilang, guru, suruhlah itu yang 5.000 orang itu pulang. Kenapa? Kata Yesus, kasihan mereka udah mau malam, gak makan nanti mereka di hutan ini. Kata si Petrus, gak makan nanti mereka. Lalu Tuhan bilang, kami yang kasih makan. Petrus atau murid-murid jantungan, apa maksud Yesus ini? Aku yang kasih makan. Oke, kalaupun aku yang kasih makan, dari mana uangku beli sebanyak itu? Yang kedua, kalaupun ada uangku, di mana toko rotinya yang sanggup menyediakan 5.000 orang? Murid-murid bergantung kepada keadaan, kepada situasi. Tapi Yesus berkata, apa yang ada padamu? 5 roti, 2 ikan. Lalu diangkat. Ya Tuhan, kuserahkan makanan ini. Jadi cukup, bahkan berkelimpahan. Nah, makanya ada ejekan. Kenapa itu bisa lebih? Karena nggak ada tukang plastik. Kalau ada tukang plastik, nggak usah lah orang Batak, itu menyinggung perasaan saya itu. Karena nggak ada tukang plastik, udah aja. Ya, itu katanya. Kalau ada ejekan kepada orang Batak dan orang Tionghoa kan, apa dia bilang? Seandainya si Adam dan Hawa itu orang Batak atau orang Cina, yang dimakan bukan pohon itu, buah pohon itu, ularnya yang dimakan. Jadi nggak jadi. Masalahnya Tuhan nggak menciptakan. Ularnya yang dimakan. Kata ular itu, makanlah. Wih, makanan ini katanya. Yang diambil ularnya bukan buahnya. Amin, Bapak Ibu. Amin. Jadi lihat, perhatikan. Jangan mau bergantung kepada siapapun. Sekalipun engkau lihat anggota keluarga kita itu mampu, jangan pernah bergantung ke situ. Kalaupun itu nanti Tuhan pakai menolong, biar Tuhan yang menggerakkan, bukan karena kita digerakkan. Amin. Bukan karena kita menggerakkan, tapi karena Tuhan yang menggerakkan. Kalau sudah Tuhan menggerakkan, itu akan damai sejahtera, itu akan sukacita. Oke, kita lanjut Bapak Ibu Saudaraku. Ayat 25. Kita selesaikan ayat 25 sampai dengan 33. Hari Minggu itu ini saya mau selesaikan, tapi nggak cukup ya. 25.
Tetapi kamu harus. Ini ada perintah, keharusan. Jadi ibadah itu bukan pilihan. Bukan masalah mau atau tidak mau. Ibadah itu perintah, keharusan. Siapa yang gak ibadah hari Minggu ini di sini? Ada yang gak ibadah? Gak ibadah? Gak masalah entah di mana terserah. Ibadah Inang? Oh, bukan, Inang ibadah. Ibadah, puji Tuhan. Ada yang gak ibadah di sini? Biar kita suruh dulu ibadah. Oke, perhatikan ya. Lihat, tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu. Harus. Nggak boleh tawar-menawar. Itu sebuah keharusan. Jadi bisa saya katakan gini, saya menangis loh baca ini. Menangisnya begini, tersentuh hati saya. Tuhan buat sebuah keharusan ibadah. Padahal ibadah itu, perhatikan, berguna untuk kita, bukan berguna untuk Tuhan. Bayangkan, contoh nih, Pak Gibran, saya tarik dia biar kaya. Ayo kaya kau. Enggak. Kan nggak ada orang seperti itu. Tapi orang Kristen banyak yang seperti itu. Agar kamu kuberkati. Enggak Tuhan. Enggak mau aku diberkati. Udah cukup aku nikmati aja penderitaan ini. Melankolonis ya. Oh, kamu jahat sekali Tuhan. Lihat, ini luar biasa. Mari pelan-pelan kita cerna. Ini luar biasa. Secara tidak langsung Tuhan paksa kita agar diberkati. Tapi dia nggak bisa maksa. Karena dia bukan Tuhan yang otoriter. Dia beri kehendak bebas kepada kita. Anak muda ibadah ya. Mantap. Biar sukses ya. Siapa namanya? Hah? Herman. Oh, Herman. Herman. Semua menyenggak saya Herman ketik. Iya kan saya memastikan. Tiba-tiba mata ketujuh Herman. Tuhan pandanglah hambamu ini. Ya, mantap Herman. Lanjutkan ya, ibadah. Kita bukan, Tuhan nanti akan lihat bagaimana kita itu. Jadi kira-kira seperti ini. Aku pengen kamu diberkati kata Tuhan. Saya ulang ya. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Apalagi yang mau dicari manusia? Coba, saya pernah ngomong begini sama seseorang. Panjang umur ya opung. Bahasa Batak, nanti saya terjemahkan bahasa Indonesia. Unang benyan Bulubui tahun emak. Artinya tahun ini mati. Kenapa Pung? Ngamar saya tiba. Udah sakit-sakit. Tapi Tuhan bilang nih, Tuhan jamin di sini dengan ibadah menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Dengan ibadah menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Wow, ini luar biasa loh. Jadi kalau ditanya, Tuhan mau nggak kita sembuh? Mau nggak kita sehat? Mau. Orang dia suruh. Sampai dia buat ibadah itu keharusan. Karena ibadah mendatangkan kesehatan. Ibadah mendatangkan berkat. Ibadah mendatangkan sukacita. Jadi kalau ada orang ngomong begini, ada seolah-olah Tuhan nggak peduli. Tuhan itu nggak peduli. Tuhan itu nggak sayang sama keluarga ini. Tuhan itu nggak sayang sama rumah tangga ini. Itu salah. Karena Tuhan buat keharusan agar kita diberkati. Tuhan nggak buat ibadah itu pilihan. Karena Dia tahu melalui ibadah apa yang dibutuhkan manusia ada pada kita. Apa yang dibutuhkan manusia, bukan ada pada kita, ada pada ibadah. Apa yang dibutuhkan hidup kita ada pada ibadah. Amin. Salam kiri kananmu. Langkah pasti engkau beribadah.
Engkau beribadah. Oh, bukan langkah pasti, langkah yang benar, langkah yang benar. Ya kan, memang langkah yang benar. Kita beribadah. Haleluya. Oke, kamu diberkati, roti makananmu diberkati, air minumanmu diberkati, dan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Jadi kalau kita mau berdoa kepada Tuhan, kita bisa bilang begini, Tuhan, Engkau kan bukan pembohong. Engkau yang sudah berfirman dalam Keluaran 23:25, Kau memberkati saat kita sakit. Aku sudah beribadah. Walaupun mungkin ibadahku tidak sempurna, tapi aku mau belajar taat kepadamu. Aku sudah beribadah. Kupastikan penyakit jauh dari tubuhku. Kita bisa jadi berdoa begitu. Itulah namanya doa iman. Tapi kalau kita nggak ibadah, kita akan memohon, Tuhan tolong sembuhkan, Tuhan tolong sembuhkan, Tuhan tolong sembuhkan. Kita nggak punya punya power untuk klaim kesembuhan. Tidak memiliki power untuk mengklaim berkat itu. Karena kita memang tidak ibadah dengan setia. Lalu yang ke-26, sama-sama kita baca yuk ayat 26. 1, 2, 3 ya. Tidak akan ada di negerimu perempuan yang keguguran atau mandul. Aku akan menggenapkan tahun umurmu. Wow, apa lagi yang kurang? Makanan tercukupi, kesehatan ada, umur panjang ada, apa lagi? Segala doa-doa ada. Ini luar biasa. Tapi perhatikan, selalu saya katakan, carilah Tuhan bukan karena ininya, karena value karena apa yang ditawarkan, apa yang diberikan. Tapi carilah Tuhan karena memang kita rindu bertemu dengan Tuhan. Makanya sering dalam doa saya, aku mengasihimu Tuhan, aku mencintaimu Yesus, aku mengasihimu Roh Kudus, aku mencintaimu Roh Kudus, aku mengasihimu Bapa. Dalam doa saya. Amin. Masih semangat? Amin. Kayak mukanya gini semua ini. Amin. Halo Ibu, masih semangat? Masih. Halo Bapak, masih semangat? Masih, Pak, masih. Jangan pasang wajah ngantuk sama saya. Kalau dipasang wajah ngantuk akan lebih saya lamakan lagi nanti. Amin. Ya. Jadi pertahankan wajah segarnya, gini aja terus, gini udah, biar lebih cepat ya. Oke, kengerian terhadap aku akan kukirimkan mendahului engkau. Aku akan mengacaukan semua orang yang kau datangi, dan aku akan membuat semua musuhmu lari membelakangi engkau. Apa yang menjadi musuh kita? Kuasa kegelapan, penyakit akan lari membelakangi kita. Oke, kita selesaikan ya 28. Lagi aku akan melepaskan tabuhan mendahului engkau, sehingga binatang-binatang itu menghalau orang Hewi, orang Kanaan, dan orang Het itu dari depanmu. Ini berbicara tentang merebut tanah Kanaan. Hari Minggu sudah saya terangkan, tapi kan ini untuk orang Israel Pak Pendeta, bukan untuk kita orang Indonesia. Saya katakan, nanti baca Galatia 3:29, jika engkau milik Kristus maka engkau keturunan Abraham. Berarti jika engkau milik Kristus, engkau juga orang Israel rohani, amin. Engkau juga Israel cangkokan, amin. Kalau firman ini kepada orang Israel, firman ini juga untukmu karena engkau orang Israel cangkokan, amin. Ayo sama-sama katakan amin. Amin. Semangat, amin. Amin. Haleluya. Oh ya. Selanjutnya ayat 30. Sedikit demi sedikit aku akan menghalau mereka dari depanmu, sampai engkau beranak cucu sedemikian hingga engkau dapat memiliki negeri itu. Aku akan menentukan batas-batas daerahmu dari laut Tiberau sampai laut Filistin, dan dari padang gurun sampai sungai Efrat, sebab aku akan menyerahkan penduduk negeri itu ke dalam tanganmu, sehingga engkau menghalau mereka dari depanmu. Ini makanya orang Israel punya keberanian klaim ini tanah kami, karena ada di sini. Dan kita tahu Alkitab salah satu buku paling tertua di dunia. Jadi kalau kita dengar ada negara yang satu dengan negara yang lain ribut,
Itu bukan masalah agama, itu masalah batas tanah. Walaupun digabung-gabung dengan seolah-olah masalah agama. Makanya nggak ada habis-habisnya. Jangankan negara dengan negara, ya kan? Tetangga dengan tetangga aja kalau belok itu batas tanah itu, hei, kamu nggak punya mata nggak? Itu udah belok itu batas tanah itu, ya kan? Apalagi lah negara dengan negara. Tapi orang anak-anak Tuhan nggak boleh seperti itu ya. Hei, itu udah belok, luruskanlah. Luruskan. Oke, kita lanjut yang terakhir ya, ayat 32. Jangan mengadakan perjanjian dengan mereka ataupun dengan Allah mereka. Tuhan menentang orang-orang yang mengadakan perjanjian dengan Allah-Allah di luar Yesus, dengan Allah-Allah di luar Tuhan. Makanya Tuhan menentang okultisme, Tuhan menentang hal-hal yang berhubungan dengan okultisme, dengan perdukunan, menduakan Tuhan, membenci Tuhan. Bahkan di perjanjian lama lebih mengerikan. Cuman karena di perjanjian baru hukuman itu telah dituangkan kepada Yesus, ada kasih. Tapi kasih itu juga selama masih hidup. Kalau sudah mati nggak ada lagi bercerita tentang kasih, udah bercerita tentang penghakiman. Selama hidupnya berlaku kasih. Kalau sudah mati bercerita tentang penghakiman. Masuk neraka, masuk surga. Udah. 33 penutup 1, 2, 3 ayat. Mereka tidak akan tetap diam di negerimu, supaya mereka jangan membuat engkau berdosa kepadaku dengan beribadah kepada Allah mereka, sebab tentulah hal itu menjadi jerat bagimu. Wow. Jadi kalau kita beribadah dengan Allah-Allah yang lain, itu jerat bagi kita. Tahu jerat ya Bapak Ibu Saudara? Ya tahu lah. Ada yang nggak tahu jerat? Ini tahu memang diam karena memang tahu atau memang atau apa? Ada yang tahu jerat? Iya, jebakan, perangkap. Dan itu biasanya kalau lama tidak dilihat binatang yang kena jerat itu pasti mati. Begitulah orang yang beribadah menduakan Tuhan. Lama kelamaan masih hidup, tapi lama kelamaan akan mati rohani. Dan setelah mati rohani akan mati jasmani. Kalau mati jasmani tinggal penghakiman. Amin. Haleluya. Mari dengan segenap hati kita bernyanyi Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Amin. Haleluya.
berdoa untuk tuan rumah di tempat ini. Tetapi sebelum berdoa untuk tuan rumah, kita berdoa untuk kebaktian kebangunan rohani yang ada di Lemar Kelang dan yang ada di Letter Z, juga yang akan diadakan di Siambaliang dan di Panguluan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, mari semuanya kita sepakat sehati, biar Tuhan yang sepenuhnya mengambil alih kebaktian kebangunan rohani. Biarlah semua yang menghadiri ibadah itu dipenuhi lawatan Tuhan, sehingga mereka berbalik dan datang kepada Tuhan. Mari kita doakan cuaca cerah, tidak ada pemadaman listrik. Kita doakan sekitar kebaktian kebangunan rohani itu dilawat Tuhan, dijamah Tuhan. Mereka datang beribadah. Mari semuanya jangan ada yang berdiam diri. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur pada hari ini atas kebaikan dan kemurahan, atas anugerah dan kasih karunia-Mu yang begitu besar. Kami bersyukur Tuhan. Kami berdoa buat kebaktian kebangunan rohani yang akan diadakan pada tanggal 15 di Siambaliang, tanggal 16 di Lemar Kelas, tanggal 17 di Letter Z, dan juga di Panguluan. Kami bersyukur Tuhan atas kebaikan dan kemurahan-Mu, atas anugerah-Mu, atas kasih karunia-Mu. Kami datang menyerahkan kebaktian ini ke dalam tangan pengasihan Kau yang mengambil alih. Urapan-Mu, urapan-Mu, urapan-Mu tercurah atas daerah-daerah yang kami sebutkan. Orang-orang di sekitar, mereka berbondong-bondong datang untuk dilawat Tuhan. Mereka berbondong-bondong datang untuk diberkati Tuhan. Mereka berbondong-bondong datang untuk dijagai dan dilindungi oleh Tuhan. Tuhan, kami akan melihat akan ada kemenangan, akan ada terobosan demi terobosan di sana. Akan ada pemulihan. Kami akan melihat bagaimana yang sakit disembuhkan, yang terikat kuasa kegelapan dilepaskan, bagaimana hati yang penuh dengan dosa berbalik kepada Bapa. Dalam nama Yesus, daerah itu dikuduskan, daerah itu disucikan, dikuduskan, disucikan, menjadi daerah yang benar-benar berkenan di hadapan Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami berdoa selama proses kebaktian kebangunan rohani. Kami berdoa cuaca cerah, tidak ada hujan, cuaca cerah, dan tidak ada pemadaman listrik. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Oh. Dan melalui kebaktian kebangunan rohani ini akan banyak jiwa-jiwa yang ditarik kepada Yesus, banyak jiwa-jiwa yang dibawa kepada Yesus. Dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Demikian juga dalam ibadah minggu kebaktian kebangunan rohani yang ada di Oklahoma, semuanya dilawat Tuhan, dilawat Tuhan, dilawat Tuhan, dilawat Tuhan, dilawat Tuhan. Oh, haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus buat kesempatan yang Kau berikan kepada kami pada malam hari ini. Kami bisa beribadah di tempat kediaman hamba-Mu, Ibu Purba. Dia membuka pintu bagi kami hamba-hamba-Mu, dan Dia menjadikan rumahnya mimbar pemberitaan firman Tuhan. Sebagaimana Petrus memberikan perahunya menjadi mimbar pemberitaan firman Tuhan, di mana mereka telah semalam-malaman bekerja keras, tidak menangkap ikan satu ekor pun. Tetapi saat Dia memberikan perahunya menjadi mimbar Kristus, perahu itu diisi dengan ikan-ikan yang besar, ikan-ikan yang penuh. Demikian juga Tuhan, saat Ibu Purba memberikan rumahnya menjadi mimbar pemberitaan firman Tuhan, akan banyak
ini, di sekitar rumah ini. Mereka dilawan, mereka dijalan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa di dalam nama Bapa. Haleluya. Dan kami juga berdoa buat Ibu Purba, ada dalam perlindungan Tuhan, ada dalam benteng perlindungan Tuhan. Berkati hamba-Mu ini, berkati pekerjaannya, berkati seluruh aktivitasnya, kegiatannya sehari-hari. Biarlah dia dalam perlindungan Tuhan. Berkati seisi rumahnya, keluarganya, sanak saudaranya. Engkau berkati Tuhan. Biarlah melalui Ibu Purba, seisi rumahnya, seluruh keluarganya menjadi berkat, memperoleh berkat. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Terpujilah nama-Mu sampai selama-lamanya. Demikian juga hamba-hamba-Mu yang sudah hadir bersama-sama dengan kami. Mereka bisa hadir dan umat-Mu bisa hadir, semua karena kemurahan Tuhan. Sebentar lagi mereka akan pulang meninggalkan tempat ini. Mereka pulang dengan penuh sukacita. Mereka pulang dengan penuh damai. Mereka pulang dengan perlindungan Tuhan, dengan mengutus malaikatnya menjagai setiap perjalanan mereka. Kendaraan yang mereka gunakan dilindungi dan dijagai Tuhan. Terima kasih Bapak. Saudara-saudara kami yang tidak bisa hadir, Tuhan memberkati mereka, Tuhan melindungi mereka, dan Tuhan menjagai mereka. Kami juga berdoa secara khusus buat Indonesia, Sumatera Utara, Kabupaten Dairi, Sirikala. Kami berdoa negeri kami. Kami serahkan negeri kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Sinarilah negeri kami dengan kasih karunia-Mu. Curahkanlah belas kasihan-Mu terhadap negeri kami ya Tuhan, agar negeri kami berbalik dari yang jahat dan datang kepada-Mu. Terkhusus Kabupaten Dairi, sinarilah Kabupaten Dairi, sinarilah Sirikala, sinarilah Tuhan Yesus. Biar Sirikala berbalik datang kepada-Mu, meninggalkan setiap jalan-jalan yang jahat, meninggalkan setiap perbuatan-perbuatan yang jahat, sehingga Sirikala menjadi kota yang berkenan di hadapan-Mu, sehingga Sirikala menjadi kota kesukaan-Mu. Kami akan melihat saat Sirikala berkenan di hadapan-Mu, seluruh jiwa-jiwa dari suku Kedar, suku Nebayot akan dimenangkan untuk kemuliaan nama-Mu. Suku Nebayot, suku Kedar akan dimenangkan menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu. Dalam nama Yesus, Sirikala Kabupaten Dairi untuk kemuliaan Tuhan. Sirikala Kabupaten Dairi menjadi kota kesukaan Tuhan. Haleluya. Damai Tuhan dicurahkan atas Dairi, damai Tuhan dicurahkan atas Sirikala, damai Tuhan, kasih-Nya, penantiannya dilipat gandakan atas Sirikala. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Anak-anak muda yang ada di Kabupaten Dairi digerakkan oleh Roh Kudus menjadi pasukan-pasukan yang membawa kabar baik, yang membawa kabar berita bagi seluruh Indonesia. Terima kasih Bapak. Biarlah seluruh pemuda-pemudi yang ada di Kabupaten Dairi menjadi alat kerajaan surga untuk memberitakan kebaikan. Haleluya, haleluya. Setiap kerohanian yang ada di Kabupaten Dairi, warga Kabupaten Dairi, terus menjadi kerohanian yang berkenan di hadapan Tuhan. Haleluya, haleluya.
hamba-Mu siap Engkau pakai untuk memperluas kerajaan surga. Kami siap mengabdi untuk memberitakan kerajaan surga di seluruh kabupaten daerah Sumatera Utara Indonesia, bahkan sampai kepada perkenanan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapak. Pakai gereja-Mu, pakai seluruh jemaat, pakai seluruh pelayan-pelayan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Demikian juga saudara-saudara kami yang mengikuti ibadah ini secara online di tempat kediaman mereka masing-masing. Tuhan memberkati, melindungi mereka, melawat mereka. Kami berdoa bagi setiap jiwa-jiwa yang mengikuti ibadah ini secara live streaming. Bila kerohanian mereka dibangkitkan, api Roh Kudus menyala-nyala di hati mereka, dimanapun mereka berada, di kota manapun mereka berada. Mereka menjadi alat kerajaan surga bagi kota mereka, dari tempat kediaman mereka. Jika mereka ada dalam keadaan sakit, hidup Yesus menyembuhkan, hidup Yesus menyembuhkan. Terima kasih Bapak. Kami mengakhiri ibadah kami saat ini dengan berdoa seperti yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kami. Bapa kami yang di surga, segala nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang salah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, malah lepaskanlah kami dari orang yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, arahkanlah kedua tanganmu ke surga dan tadahkanlah wajahmu ke surga. Terima berkat Tuhan ini, terima dengan iman, dan bawalah pulang di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan menjauhkan segala sakit penyakit daripada engkau, Tuhan menjauhkan segala kecelakaan daripada engkau, dan Tuhan menjauhkan kematian muda daripada engkau, juga dari seisi rumahmu dan dari seluruh keturunanmu. Terimalah dan bawalah pulang di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari yang percaya diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Amin, 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 amin. Haleluya. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bapak Ibu Saudara yang bergabung secara online. Tuhan Yesus memberkati. Sampai bertemu kembali di lain waktu.